Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa keadaan di mana orang boleh mengqashar sholat, bahkan dianjurkan. Yang pertama adalah ketika bersafar. Semua orang mungkin tahu bahwasanya kalau orang bersafar yang jaraknya melebihi jarak 80 km, lebih tepatnya 88 atau 83 dalam pendapat lain, atau kita katakan saja 89 km, maka dia boleh menjamak sholatnya antara asar dengan zuhur, isya dengan maghrib. Ini apabila safarnya dengan tujuan yang dibolehkan. Kalau tujuan safarnya adalah sesuatu yang tidak benar, itu tidak diberlakukan keringanan untuk menjamak safar. Itu tidak berlaku untuk orang seperti itu. Hanya yang bertujuan melakukan perjalanan dengan tujuan yang positif. Yang kedua adalah ketika hujan deras. Ini berlaku untuk orang yang biasanya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, sehingga karena hujan deras ini dia terhalang pergi ke masjid. Dia menunggu sampai hujannya reda, tetapi ternyata sudah mepet waktu, dia tidak sempat keluar dari rumahnya. Orang seperti ini boleh menjamak sholatnya, boleh menjamak. Ini ada beberapa hadis mengenai boleh menjamak sholat karena hujan. Dia terhalang untuk pergi ke masjid. Walaupun sebenarnya kita ini bisa sholat di rumah, berjamaah di rumah bisa saja. Tetapi karena kebiasaannya dia pergi ke masjid, tetapi dia terhalang hujan sehingga akan memakai waktu lama untuk menunggu, boleh menjamak sholatnya. Karena ini apabila dimungkinkan hujannya akan lama. Kalau hujannya cuma sebentar, itu tidak diperkenankan untuk menjamak sholat. Yang ketiga adalah ketika seseorang mengalami sakit yang parah, benar-benar parah, sehingga sangat susah sekali untuk mengerjakan sholat. Yang seperti ini para ulama berdalilkan dari hadis yang kemarin saya sebutkan di konten sebelumnya. Rasulullah itu menjamak sholat bukan karena takut, bukan karena hujan, bukan karena safar. Walaupun mungkin di dalam mazhab Syafi'i kebanyakan ulama ini tidak membenarkan, tetapi ada sebagian ulama muktabar, artinya yang diterima keilmuannya secara umum, berpendapat boleh menjamak ketika sakit, karena ini merupakan masyaqqah, merupakan kesulitan. Sementara agama ini tidak menuntut berlebihan. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Qur'an supaya kita susah. Wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki agar kita kesusahan, tetapi Allah menghendaki supaya kita bermudah-mudah. Alasan yang keempat untuk menjamak sholat adalah orang yang melakukan haji ketika berada di Arafah dan Musdalifah. Ini para ulama semuanya sepakat boleh menjamak, bahkan diqashar ketika haji. Alasan yang kelima adalah ketika dalam keadaan sangat mendesak. Misalnya kita terjebak macet, dan ini hanya berlaku bagi supirnya ya, karena supir ini kalau dia tinggalkan mobilnya, biasanya macet itu kan terjadi di sore hari waktu maghrib. Mulai jam 6 itu waktu maghrib mulai masuk, sampai mendekati isya, bahkan sampai lewat isya kita terjebak macet. Kalau penumpang mungkin bisa saja dia turun dari mobil kemudian singgah di musola atau di masjid, dia sholat di situ. Tetapi bagi yang sopir ini kasihan, karena kalau dia turun dari mobil, macetnya akan nambah, itu beresiko. Kemudian juga kalau sholat di mobil itu tidak mungkin, karena dia tidak mungkin tidak menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan dia tidak suci, dan dia juga bukan musafir karena dia perginya tidak jauh-jauh. Maka yang seperti ini kalau dalam keadaan mendesak seperti itu, para ulama mengatakan boleh kita menjamak kalau memang betul-betul darurat. Ini adalah solusi terakhir. Kalau tidak dijamak, solusi kedua adalah
kita sholat, sekadar sholat lihurmatil waktu, istilahnya sholat lihurmatil waktu, sekedar menghargai waktu. Jadi sholat apa adanya. Kalau tidak bisa wudhu ya tayamum, kalau tidak bisa menghadap kiblat kita duduk saja di tempat kita. Setelah sampai di tempat tujuan nanti kita mengganti sholat maghrib kita, atau kita niat untuk menjamak takhir di waktu isya. Itu solusi yang pertama tadi. Jadi ini dalilnya dari mana? Ini berdalilkan dari ayat yang tadi saya bacakan, wallahu yuridu bikumul yusra. Allah menghendaki kita ini bermudah-mudah. Jadi kemudian ada beberapa keadaan yang mungkin banyak orang mengira itu boleh jamak, seperti saat rias pengantin. Rias pengantin itu sama sekali tidak ada alasan untuk boleh menjamak sholat. Itu tidak ada ulama yang membolehkan. Tetapi ada solusinya adalah menahan. Jadi sebelum dia memakai riasan, sebaiknya dia wudhu dan tahan wudhunya, karena masalahnya hanya terdapat pada wudhunya. Kalau soal sholat dia bisa sholat dengan make upnya, tetapi kalau soal wudhunya ini yang paling susah. Jadi sejak dia sebelum memakai make up, dia harus berwudhu sampai make upnya dihapus. Jazakumullah khairan, ahsanal jaza. Selebihnya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.